Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisha Rosa Natali dengan nomor NIM 230432604859 dari Offering Day Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penelitian yang saya ambil dengan judul Pengaruh Indeks Kedalaman Sanitasi Layak dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Penduduk Miskin di Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat di tahun 2023. Simak untuk penjelasan berikutnya. Untuk penelitian kali ini, saya mengambil jenis data yaitu data kuantitatif yang saya peroleh juga berdasarkan dari cross-section dan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat di tahun 2023. Kemudian untuk variabel yang saya ambil untuk variabel dependen atau variabel Y yaitu penduduk miskin, kemudian untuk X1 yaitu indeks kedalaman kemiskinan, kemudian yang X2 adalah sanitasi layak, dan X3 adalah tingkat pengangguran terbuka. Kemudian untuk definisi data dari variabel pertama yaitu variabel Y penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Data tersebut saya peroleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat pada tahun 2023. Dan data yang saya sajikan yaitu berupa numerik yaitu presentase. Kemudian pada di X1 yaitu indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Dan data tersebut saya juga peroleh dari data Badan Pusat Statistik atau BPS Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat di tahun 2023 dengan data yang disajikan berupa numerik yaitu presentase. Kemudian X2 adalah sanitasi layak, adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi syarat kesehatan dan digunakan oleh rumah tangga. Begitupun juga data tersebut saya ambil dari BPS atau Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat di tahun 2023 dan data berupa numerik yaitu presentase. Kemudian di X3 yaitu tingkat pengangguran terbuka atau TPT adalah presentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, dan data tersebut juga saya peroleh dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan Jawa Barat di tahun 2023 dan data yang disajikan berupa numerik yaitu presentase. Kemudian pada bagian yang kelima terdapat pie chart, yaitu di sini saya mencantumkan terdapat 4 variabel. Yang pertama adalah variabel penduduk miskin, di mana terdapat pie chart untuk seluruh wilayah kota maupun juga kabupaten di daerah Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat di tahun 2023. Kemudian pie chart yang kedua adalah yaitu X1 yaitu indeks kedalaman kemiskinan tiap kota dan juga kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat di tahun 2023. Kemudian yang ketiga adalah pie chart X2 yaitu sanitasi layak pada setiap kabupaten dan juga maupun kota di Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat pada tahun 2023. Dan yang terakhir adalah X3 yaitu mengenai tingkat pengangguran terbuka yang saya ambil datanya untuk tiap wilayah kota dan juga kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat di tahun 2023. Dan pada bagian selanjutnya yaitu mengenai deskripsi data, di mana data yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah data kuantitatif bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat di tahun 2023 dengan variabel dependen yaitu penduduk miskin, dan juga variabel independen untuk X1 adalah indeks kedalaman kemiskinan, kemudian X2 adalah sanitasi layak, dan X3 adalah tingkat pengangguran terbuka. Dengan perolehan 38 kota maupun juga kabupaten di Provinsi Jawa Timur dan juga 27 kota maupun juga kabupaten di Provinsi Jawa Barat, maka dapat disimpulkan untuk jumlah N sebesar 65, dan metode yang digunakan adalah uji regresi linear berganda dengan tujuan agar mampu menganalisis dan menginterpretasikan hubungan antara variabel Y dan juga variabel X beserta realitasnya dalam teori ekonomi. Sekarang kita akan membahas mengenai bab yang paling penting, yaitu mengenai analisis realitas data dan juga bagaimana keterkaitannya dengan teori ekonomi. Dan di poster tersebut saya sudah mencantumkan bagaimana hasil olah data saya berasal dari data yang saya peroleh dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2023.
Nah, yang pertama, berdasarkan hasil aji regresi linear, maka dapat diperoleh sebagai berikut. Poin yang pertama adalah R-square sejumlah 44,14%, dijelaskan oleh variabel X, yaitu X1, X2, dan juga X3, dan sisanya sebesar 55,86% dijelaskan oleh variabel lain di luar persamaan regresi. Dan sekarang berada di poin yang kedua, yaitu mengenai uji koefisien korelasi menunjukkan persamaan dia sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah beta 3 dikali X3 ditambah error, dimana diperoleh hasil Y sama dengan 561,254 ditambah 4,335 X1 ditambah minus 040 dikali X2 ditambah 0,032 dikali X3 plus error, dimana artinya yaitu konstanta sebesar 561,254 bahwa nilai konstanta variabel Y adalah sebesar 561,254. Kemudian yang kedua adalah koefisien regresi X1 yaitu sebesar 4,335, menyatakan bahwa setiap penambahan nilai 1% indeks kedalaman kemiskinan, maka nilai penduduk miskin bertambah sebesar 43,35% dan arah pengaruh variabel X1 terhadap Y adalah positif. Kemudian yang kedua adalah koefisien regresi X2 sebesar minus 0,040, menyatakan bahwa setiap penambahan nilai 1% sanitasi layak, maka nilai penduduk miskin akan berkurang sebesar 4% dan arah pengaruh variabel X2 terhadap Y adalah negatif. Kemudian yang ketiga adalah koefisien regresi X3 sebesar 0,032, menyatakan bahwa setiap penambahan nilai 1% tingkat pengangguran terbuka, maka nilai penduduk miskin akan berkurang sebesar 3,2% dan arah pengaruh variabel X3 terhadap Y adalah negatif. Kemudian pada poin yang ketiga kita akan membahas mengenai uji T dan juga uji F. Uji T yaitu secara parsial, di mana per variabel untuk variabel pertama yaitu indeks kedalaman kemiskinan diperoleh T hitung sebesar 5,667 dan T tabel yang diperoleh adalah 1,99962. Hal ini mengartikan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya berpengaruh signifikan, di mana H0 ditolak dan juga H1 diterima. Kemudian pada X2 yaitu sanitasi layak, diperoleh T hitung sebesar minus 2,580 dan juga T tabel diperoleh 1,99962, yang mengartikan bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya berpengaruh signifikan, di mana H0 ditolak dan H1 diterima. Dan yang ketiga, variabel ketiga adalah tingkat pengangguran terbuka, di mana T hitung yang diperoleh adalah minus 0,146 dan T tabel yang diperoleh adalah 1,9962, di mana kondisi T hitung lebih kecil daripada T tabel, yang artinya tidak berpengaruh signifikan, yaitu H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian pada di uji F yaitu diperoleh menggunakan alfa 0,05, di mana F hitungnya adalah 16,066 dan F tabelnya adalah 2,76. Hal ini mengindikasikan bahwa mereka berpengaruh signifikan secara simultan dan H0 diterima dan H1 juga ditolak. Nah, kemudian pada bab yang terakhir adalah mengenai nilai FIF atau multikolinearitas sebesar 1,12% yang menunjukkan data tersebut masih di bawah 10% tingkat multikolinearitasnya, yang artinya tidak terjadi multikolinearitas. Di sini kita akan membahas mengenai bagaimana analisis keterkaitan data dan juga dengan keterkaitannya dengan teori ekonomi. Yang pertama adalah mengenai S1 yaitu indeks kedalaman kemiskinan yang dihubungkan dengan teori Kuznets Curve, di mana menurut Kuznets Curve pada tahap awal pembangunan ekonomi ketimpangan cenderung meningkat karena konsentrasi kekayaan pada sektor tertentu. Namun setelah mencapai titik tertentu ketimpangan mulai menurun seiring dengan distribusi pendapatan yang lebih merata. Nah, keterkaitannya adalah ketimpangan yang tinggi memperdalam indeks kedalaman kemiskinan karena sebagian besar penduduk miskin memiliki akses terbatas ke sumber daya dan juga kesempatan. Dan lingkaran kemiskinan yaitu variabel Y
semakin diperburuk ketika distribusi pendapatan tidak merata yang menyebabkan sulitnya keluar dari kemiskinan secara sistemik, yaitu indeks kedalaman kemiskinan. Kemudian pada poin yang kedua adalah teori sanitasi layak dengan teori eksternalitas, di mana sanitasi memiliki efek eksternalitas positif yang luas seperti peningkatan kesehatan masyarakat, produktivitas kerja, dan juga kualitas hidup. Lalu bagaimana dengan keterkaitannya? Yaitu di mana sanitasi yang buruk akan menyebabkan kerugian secara produktivitas karena tingginya beban penyakit yang mengurangi pendapatan rumah tangga miskin. Dalam lingkaran kemiskinan penduduk miskin, yaitu variabel Y, penduduk yang tidak memiliki akses sanitasi layak lebih rentan terhadap kehilangan pendapatan akibat biaya kesehatan yang tinggi sehingga memperparah kondisi kemiskinan. Kemudian untuk variabel yang ketiga, variabel X3 yaitu tingkat pengangguran terbuka, dikaitkan dengan teori Keynesian yang menyebutkan bahwa menurut teori Keynesian, investasi dalam penciptaan lapangan kerja meningkatkan pendapatan agregat, mengurangi pengangguran, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dan keterkaitannya adalah pengangguran menyebabkan rendahnya pendapatan, sehingga memperburuk kedalaman kemiskinan. Pengangguran struktural juga menghambat masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi yang produktif. Dalam lingkaran kemiskinan, tingkat pengangguran tinggi mengurangi konsumsi rumah tangga miskin yang memperlambat suatu siklus ekonomi. Nah, dari keterkaitan antara variabel Y dan juga variabel X ini, sehingga memperkuat untuk ketiga variabel tersebut, di mana mengurangi pendapatan rumah tangga memperburuk kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar termasuk sanitasi layak. Pendapatan rendah juga memperbesar indeks kedalaman kemiskinan dan memperpanjang siklus kemiskinan, di mana sanitasi yang buruk juga meningkatkan beban penyakit dan biaya kesehatan, mengurangi produktivitas pendapatan. Dan hal ini juga akan memperburuk indeks kedalaman kemiskinan karena pengeluaran rumah tangga difokuskan pada hanya satu sektor, yaitu ke sektor kesehatan. Nah, dan bukan termasuk investasi yang produktif. Nah, pada indeks kedalaman kemiskinan, ketimpangan pendapatan yang tinggi mengurangi kemampuan masyarakat untuk mengakses sanitasi layak dan juga mendapatkan pekerjaan yang layak. Nah, ketimpangan ini sehingga menciptakan hambatan struktural yang membuat masyarakat miskin sulit keluar dari lingkaran penduduk miskin ini. Dan yang menjadi bagian yang tidak kalah penting yaitu mengenai kesimpulan, maka dapat ditarik benang merah bahwa ketiga variabel independen yaitu X1, X2, dan juga X3 saling terkait dalam variabel dependen yaitu Y, di mana pengangguran menyebabkan pendapatan yang rendah yang memperburuk indeks kedalaman kemiskinan. Kemiskinan membatasi akses terhadap sanitasi layak yang berdampak pada kesehatan dan produktivitas. Kesejahteraan rendah akibat sanitasi buruk dan pengangguran menciptakan hambatan secara sistemik dalam mengurangi kemiskinan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengaruh indeks kedalaman kemiskinan, kemudian sanitasi layak dan tingkat pengangguran terbuka terhadap penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur dan juga Jawa Barat di tahun 2023 berpengaruh secara terkait baik pun secara penelitian maupun juga dengan teori ekonomi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.